Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Karena kata Aisyah, Bapak Ibu, Nabi itu dalam kondisi apapun tetap mengucap Alhamdulillah. Bicara kondisi dalam hidup kita cuma dua, menyenangkan dan tidak menyenangkan, atau persamaannya sesuai harapan dan tidak sesuai dengan harapan. Maka Nabi kalau sesuai harapan, beliau mengucap Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau sesuai harapan, Nabi mengucap Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau sesuai harapan. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan sempurna kebaikan di dalamnya. Kalau tidak sesuai harapan, Nabi mengucap Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap situasi. Ini bagus dibuat status, Bapak Ibu yang hobi buat status di medsos. Jadi kalau lagi tidak sesuai harapan, lagi galau, tidak usah ketik sembarang, cukup ketik Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah dipaham itu, berarti tidak sesuai harapan hidup. Cuma kalau ada orang yang buat status begini, kemudian yang membaca, tolongnya terlalu banyak komentar karena lagi tidak sesuai harapan, nanti kurang bagus balasannya. Tapi kalau ada yang buat status Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, boleh komentar karena lagi sesuai harapan. Saya tahu ada raci-raci. Ya. Baik Bapak Ibu, kita Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kondisi kita hari ini di malam yang keempat di puasa Ramadan yang ketiga. Ramadan mengetuk pintu kehidupan kita. Yakin dan percaya, pasti setiap umat muslim yang hidup sampai malam hari ini itu sudah sering berjumpa dengan Ramadan. Kita ini sudah setiap tahun berjumpa dengan Ramadan. Tapi tahukah kita, dengan seringnya kita berjumpa dengan Ramadan setiap tahun itu bisa menjadi bumerang dalam hidup kita. Kenapa saya katakan jadi bumerang dalam hidup kita? Karena ada kaidah yang mengatakan seringnya berinteraksi itu mampu mengurangi bahkan menghilangkan rasa sensitivitas. Saya ulang, seringnya berinteraksi itu mampu mengurangi bahkan menghilangkan rasa sensitivitas dalam hidup ini. Sehingga Ramadan bisa menjadi biasa-biasa saja, tidak sensi, tidak haru, tidak punya pengaruh, tidak berkesan. Karena seringnya kita berinteraksi dalam hidup ini dengan Ramadan. Ini yang bisa jadi menjadi mimpi buruk dalam hidup kita, bahkan di hari kiamat kelak nanti. Kenapa Ustaz? Karena sering berjumpa, terbiasa, sehingga tidak ada pengaruh apa-apa dalam hidup kita dengan Ramadan kita. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, orang yang paling pertama kali, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan,
pertama kali menginjakkan kaki di tanah haram, melihat Masjidil Haram, menatap Ka'bah, pasti rasanya beda dengan yang sudah kedua kalinya. Orang yang paling pertama kali berjumpa dengan Masjidil Haram, melihat Ka'bah, pasti dia haru, bahkan menetiskan air mata. Mau seberapa jenggotnya, pasti menangis. Itu yang sering kita lihat. Orang-orang Arab yang jenggotnya panjang, meraung, menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Rasanya beda, haru, sensi. Dengan pertama kali dia ada di Masjidil Haram, melihat Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, menatap Ka'bah. Sampai-sampai kalau ada orang yang tiba di Masjidil Haram, tiba di Mekah, kemudian dalam keadaan memakai ihram di jam 11 malam, selesai tawaf sa'i jam 12, taruhlah 1 jam. Setelah itu rata-rata yang sudah baru pertama kali datang melaksanakan ibadah umrah, melihat Masjidil Haram dan menatap Ka'bah, rata-rata tidak mau diajak pulang ke hotel. Apa jawabannya kalau diajak pulang? Tunggu subuh Ustaz, masih lama ini. Ayo ibu pak, biar Ustaz dulu sama saya tunggu subuh. Kenapa seperti itu? Karena ada rasa yang berbeda karena pertama kali. Bahkan salah kita. Hari kedua masih tinggal di i'tikaf, tidak mau sholat kalau tidak di dalam, tidak mau sholat kalau tidak lihat Ka'bah. Hari ketiga, keempat, kelima sudah mulai imbang antara masjid dan hotel. Masjid, hotel, hotel, masjid, masjid, hotel. Selesai sholat langsung pulang hotel, tidur-tidur di hotel dengar azan langsung ke masjid. Begitu, masjid, hotel, hotel, masjid, masjid, hotel. Hari kelima, keenam, dan ketujuh tawafnya sudah mulai pindah. Dari Ka'bah awalnya Masjidil Haram sudah pindah ke Tower Zamzam. Rata-rata belanja. Ada sampai saya aja, bu, ayo pulang bu, sudah mau duhur bu. Apa dia bilang? Ustaz, masih banyak belum balikan. Ada tunggu dari pagi dicari tidak datang, duhur baru kelihatan. Dari mana bu? Tidak bawa apa-apa, padahal keliling cari belanja. Buka beli kurma Ustaz. Kenapa? Tidak aku tahu kenapa tidak dikasih ke kurmanya. Mungkin orang Arabnya tidak mengerti. Berapa kilo kita mau? Ke 2 kilo. Apa kita bilang? Kurma rak'at ini. Bukan 2 kilo, itu 2 rakaat. Kita bentak 2. Sama ada ceritanya teman yang masuk di lift, ditanya sama petugas hotel, lantai berapa bu? Yang lantai 2 bilang rak'at ini. Lantai 3 bilang berarti 3 rakaat. Yang lantai 4 arba rakaat. Itu kita tahu dalam bahasa Arab, 3 rakaat, arba rakaat. Yang lantai 7 bingung. Apa saya mau bilang ini? Tidak ada 7 rakaat. Apa saya mau bilang? Sekali Nabi bilang Maghrib dan Isya. Nah tambah 4 tambah 3. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mulai bahkan di hari-hari berikutnya sudah tidak mau masuk lagi. Rata-rata sudah di pelataranmu. Beda di hari pertama, kedua dan ketiga. Kenapa? Sensinya mulai mengurang karena sudah terbiasa dan berinteraksi. Pedagang yang ada di satu di depan Masjidil Haram, saya mau tanya, kalau azan tutup toko atau tidak Bapak Ibu? Tutup toko untuk sholat. Apakah dia langsung masuk sholat? Apakah dia ke Masjidil Haram sholat? Tidak. Umumnya rata-rata hanya menghamparkan sejadah di depan toko masing-masing. Padahal bahasa kasarnya ngesot saja sampai di Masjidil Haram, jungkir 2 kali sampai Masjidil Haram. Tapi kenapa orang rata-rata tidak mau? Rata-rata yang toko itu tidak mau masuk ke dalam. Belum yang di Nabawi itu jauhnya dia sholat itu di depan toko. Beda kalau ring 1 Masjidil Haram. Padahal kita ini setengah mati kumpul uang minimal 25 juta baru bisa sampai di sana. Bisa sholat di sana, sholat di tempat sholat yang kita rindukan. Belum yang sampai hari ini masih daftar tunggu. Mudah-mudahan tahun ini ada terbuka haji. Kalau tidak tambah bertambah daftar tunggu. Sekarang daftar tunggu data 2 tahun yang lalu yang saya dapat dari Kementerian Agama, itu yang paling tinggi di Sulsel daftar antriannya itu Sidra 44 tahun. Ranking 2 Bantai 42. Jadi kalau bertambah lagi 2 tahun ini berarti 46 nih. Paling ranking terakhir itu yang mereka 20 tahun. Jadi kalau ada orang umurnya 60 baru mendaftar haji reguler
40 tahun berikutnya baru berangkat, ragu-ragu kan. Awalnya kita mau manasi haji, akhirnya taksiyah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena para pedagang itu sudah tidak ada lagi sensi melihat Masjidil Haram, karena sudah terbiasa berinteraksi dengan Masjidil Haram, sehingga tidak punya pengaruh, tidak ada keistimewaan, tidak ada yang mewah, tidak ada hal yang luar biasa. Inilah yang kita khawatirkan di dalam Ramadan ini, jangan sampai karena seringnya kita berinteraksi dengan Ramadan setiap tahun. Tidak usah malam pertama, kedua, ketiga masih harum, masih sensi, 4, 5, 6, 7 mulai biasa-biasa saja, seperti agenda tahunan yang berlalu begitu saja. Kemudian kita adalah orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Naudzubillah. Mudah-mudahan bukan kita yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berkata, celakalah dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Celakalah dia, celakalah dia. Bayangkan Nabi sampai mengatakan celaka. Kalau Nabi itu orang tidak pernah mendoakan orang yang jelek-jelek. Dizolimi Nabi, dicaci, dibuli Nabi tidak pernah marah. Beliau hanya berdoa, ya Allah ampuni mereka. Mereka tidak tahu sebenarnya. Tapi kenapa sampai Nabi mengatakan celakalah dia, berarti ini ancaman luar biasa. Sampai Nabi mengatakan celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Sahabat bertanya, siapa gerangan yang celaka ya Rasul? Celakalah dia yang berjumpa dengan Ramadan, lalu Ramadan meninggalkannya, kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini mimpi buruk di hari kiamat. Ketika Ramadan ini berlalu lalu tidak punya manfaat dalam hidup kita, tidak meraih rahmat, tidak meraih maghfirah. Kita ini bersyukur 4 tahun ini beda dengan Ramadan yang lalu, sudah bisa ke masjid. Dulu kita rindu masuk ke masjid tapi tidak bisa. Ada yang masuk masjid tapi matikan lampu. Bunyi, ada bunyi mobil di depan, dan kita Satpol PP datang sila lari-larian. Ini kita bersyukur ini bisa masuk di sini. Masuk kembali ke masjid, kita bersyukur. Saking rindunya orang saya lihat itu hampir sepanjang jalan malam-malam kemarin, Pak, itu kayak sholat Idul Fitri, pelataran penuh. Nah bisa full Ustaz di dalam. Kenapa? Karena jaga jarak. Akhirnya kita keluar. Itu luar biasa. Makanya bersyukurlah. Sekalipun tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Dulu saja mau dijaga protokol kesehatan, dan dilarang masuk. Sekarang kita sudah dibiarkan masuk, silahkan tetap menjaga protokol kesehatan. Susah tuh orang sekarang. Ada corona, susah tuh karena memang tidak nampak. Corona itu tidak nampak. Jadi akhirnya kita bersyukur kepada Allah. Dulu saya, ya Allah ya Karim, dan masa ada jadwal adik tahun lalu di sini ada bakal semua. Akhirnya seumur hidup barusan saya dikontrak jadi imam tarawih sebulan penuh di rumah. Seumur saya jadi penceramah, barusan dikontrak jadi imam tarawih. Alhamdulillah tarawih keliling saya tahun lalu. 10 malam pertama ruangan tamu, 10 malam kedua ruangan tengah, 10 malam ketiga di dalam kamar. Kayaknya keluarga bilang kayaknya dalam kamar cocok ada AC-nya ya. Kalau di luar ya rusak ya. Begitu. Kita ini bersyukur. Sampai ada kemarin bilang sama saya ini bersyukur sekali Ustaz bisa menjadi masjid sholat tarawih. Karena apa? Tahun lalu saya paling sesa Ustaz. Kenapa gimana bilang begini Ustaz? Saya tinggal di rumah mertua, sendiri ya laki-laki. Baru saya kita biar mengajiku tidak akan karuan Ustaz. Mertuaku suruh tua jadi imam. Sampai mertuaku protes, sampai rakaat tidak ada suara kedengaran. Barang ada pendapat baru. Nah sholat tarawih itu dijaharkan suaranya. Dalam hatiku, maaf Pak mertua, menantu yang kita dapat menantu saya dan hanya mampu bergetar, tidak bisa berdiri. Neker saja. Kemarin kan dibuktikan di semua yang selalu bilang saya siap menjadi imam yang terbaik untukmu. Buktikan ini biar dulu nasawalak masing. Ada yang dikasih sampai dimarahin, ditegur sama suami istrinya, Pak sudah hampir ini malam ke-32 terus di kode nari nato ina sama puluh tambah istri bosan dan dengar. Kemudian mau bicara banyak bicara buntu itu ada Al-Fatih jalan sebelum hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita. Sering Ustaz menyampaikan bahwa surga itu dibuka lewat. Jangan pahami secara tekstual, tapi kontekstual.
hadis ini. Surga itu dibuka lebar-lebar, itu cuma simbol bahwa ternyata di Ramadan itu kebaikan luar biasa dan varian ibadah yang banyak. Silahkan memilih. Tarawih ada tarawih. Tapi ternyata ketika kita pintu surga dibuka lebar, varian ibadah yang begitu banyak, tapi ternyata kita tidak mampu memanfaatkan, tidak tarawih, tidak sedekah, tidak apa-apa. Padahal ini menjadi ilmu yang terbaik dalam hidup kita, tarbiyah untuk menata diri dan hati kita untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Tapi berlalu begitu saja sehingga kita yang dimaksud oleh Rasul orang yang celaka di hadapan Allah. Naudzubillah. Pintu neraka ditutup, itu cuma simbol bahwa ampunan luar biasa hebatnya. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Mari menata diri jadi lebih baik yang dulu sering berzina, maksiat, banyak dosa, penuh durhaka. Ayo tinggalkan. Itu maknanya. Setan dibelenggu. Itu menjadi simbol untuk kita. Setan sudah dibelenggu. Tapi kenapa kita masih tetap maksiat? Berarti setan mentung dalam hidup kita yang tidak bisa dirubah. Ada setan yang lebih hebat daripada setan yang suka menggoda. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih istimewa daripada Ramadan sebelumnya. Kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Sehingga insyaallah olimpiade orang beriman ini sering dikenal Ustaz bahwa Ramadan ini seperti olimpiade. InsyaAllah kita akan meraih medali ketakwaan, medali emas. Karena kita ini bukan ahli tahajud papan atas, bukan ahli sedekah papan atas, bukan ahli puasa papan atas, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih papan atas, yang minimal menjadi yang manfaat dalam hidup ini, meraih maghfirah, meraih rahmat, meraih ampunan, meraih kasih sayang Allah di dalam Ramadan ini, sehingga ba'da Ramadan menjadi hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit